Jadi memang Pakistan terbentuk karena atas dasar ingin memisahkan dari India dan membentuk satu identitas Muslim baru yang dikenal dengan Pakistan. Ternyata dalam masa pemerintahan Islam ketika itu memang sudah diadakan semacam tradisi namanya musaharati, ataupun membangunkan orang yang berpuasa ketika sebelum subuh dengan puji-pujian, salawat diiringi dengan alat-alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan Ramadan kali ini, setelah kita berselancar bagaimana mengetahui tradisi keilmuan, kebudayaan, dan juga kehidupan warga masyarakat Indonesia di Mesir, saat ini kita akan melihat bagaimana semua itu digambarkan dalam kehidupan di Pakistan. Kebetulan saya sekitar tahun 2005 lah menginjakan kaki di Pakistan, mengambil S2 sampai selesai S3 di sana juga. Sebetulnya itu juga merupakan rekomendasi dari profesor yang kebetulan menjabat sebagai presiden ya di International Islamic University, suatu kampus yang binaan OKI ya di Pakistan, yang bernama Profesor Dr. Mahmud Hasan Syafi'i. Beliau merekomendasikan saya untuk kuliah di sana, sehingga alhamdulillah saya bisa mengambil kuliah di Pakistan di IIUI, International Islamic University Islamabad di Pakistan. Nah, jadi memang banyak sekali kenangan yang boleh saya katakan membentuk cara pikir dan juga bagaimana kita belajar dari tradisi keilmuan dan juga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di Pakistan. Khususnya di bulan Ramadan, tentu ada banyak hal yang bisa kita sharing di sini. Masyarakat Pakistan juga masyarakat muslim mayoritas seperti Indonesia. Bahkan di tahun 2024 kita tahu ya bahwa Pakistan menyalip posisi Indonesia dari muslim pertama di dunia menjadi jumlah muslim terbesar kedua Indonesia setelah Pakistan. Nah, jadi ini menampakkan bahwa secara kuantitas memang muslim di Pakistan cukup besar. Nah, maka tidak salah juga kalau seandainya memang Pakistan terbentuk didasarkan pada identitas keislaman ini. Dia awalnya memang kalau kita tahu masih menjadi bagian daripada India ya, dulu sebelum berpisah ataupun memisahkan diri tahun 1947. Pakistan terbentuk, jadi karena konsep yang digagas oleh kita kenal Muhammad Iqbal, kemudian Muhammad Ali Jinnah, Sir Syed Ahmad Khan, dan juga Al-Maududi ya, itu kita kenal betul bagaimana para founding fathers ataupun pemikir-pemikir negarawan Pakistan itu menggagas pemisahan Pakistan dari India. Ya karena tadi mereka mengatakan bahwa tidak ada solusi yang baik untuk bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakat muslim yang ada di India ketika itu kecuali mereka memisahkan dalam bentuk negara. Maka terbentuklah yang disebut dengan Pakistan pada 14 Agustus 1947. Jadi memang Pakistan terbentuk karena atas dasar ingin memisahkan dari India dan membentuk satu identitas Muslim baru yang dikenal dengan Pakistan. Para pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia. Nah, jadi kita bisa mengenali nih nature masyarakat Pakistan dari awal gagasan para founding father mereka membentuk Pakistan. Maka konstitusinya itu jelas menyebutkan Islam adalah the Republic of Islamic Pakistan. Jadi Republik Islam Pakistan. Maka konstitusinya didasarkan pada Islam dan semua produk-produk hukumnya mereka upayakan supaya dapat mengakomodir prinsip-prinsip dan juga
dari pondasi syariah Islam. Nah ini maka kita kenal dengan satu lembaga yang super body yang disebut dengan Islamic Ideology Council. Satu lembaga mirip MUI-nya lah kalau di Indonesia, tetapi kalau MUI kan tidak dibentuk berdasarkan undang-undang atau konstitusi, tetapi Islamic Ideology Council ini memang dibentuk khusus untuk mengawal bagaimana ke depannya Pakistan itu dalam setiap kebijakan, dalam setiap undang-undang dan peraturan yang dijalankan itu berdasarkan syariah ataupun konsep Islam. Nah, ini lembaga yang mengawal. Kalau masyarakat Pakistan sendiri ada yang mainstream dan besarnya itu ada disebut dengan kalangan ataupun sekte Deobandi. Deobandi itu secara fikih mazhabnya Hanafi. Jadi bisa dipastikan bahwa mayoritas pengikut Muslim di Pakistan itu bermazhabkan Hanafi. Nah, walaupun sebetulnya nanti juga ada varian-variannya tuh, varian yang membentuk katakan gerakan Jama' Tabligh. Kita kenal kan Jama' Tabligh itu yang juga ada di Indonesia. Mereka gerakan yang damai, yang sejuk, yang tidak mementingkan atau tidak terlalu mengindahkan afiliasi-afiliasi mazhab, politik, ataupun aliran. Yang penting mereka mau kembali kepada ajaran Islam, mempraktekkan Islam secara sederhana dan juga secara amaliyah, itu mereka tampung. Sehingga kita kenal tuh di Pakistan dengan istilah IPB. Apa IPB? Bukan Institut Pertanian Bogor, tapi India, Pakistan, Bangladesh. Nah, itu adalah 3 negara yang menjadi tuan rumah daripada berkembangnya gerakan Islam Deobandi ala Jama' Tabligh. Nah, ini sangat luas pengikutnya. Hampir di semua negara, bahkan di Eropa dan Amerika, apalagi di Timur Tengah juga ada pengikutnya. Nah, tentu ini juga banyak sekali para pemikir, juga para analis yang membayangkan bagaimana bahwa Islam di Indonesia atau organisasi-organisasi keislaman di Indonesia seperti Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama juga dapat mengadopsi dakwah penetrasi yang dikembangkan oleh Jama' Tabligh, dalam artian dia bisa diikuti oleh lintas negara, lintas manusia, yang diambil bukan nama dari gerakan sektenya, tetapi bagaimana metode-metode dakwah yang mengembangkan kedamaian, menghindarkan khilafiyah, yang penting mengajak orang kembali kepada masjid, kembali kepada ajaran Rasulullah dan sahabat, yang tidak terlalu mengindahkan perbedaan-perbedaan mazhab dan juga kepentingan-kepentingan politik, menjadi satu digerakan yang disebut dengan Jama' Tabligh. Nah, ini di Pakistan luar biasa berkembang. Bahkan masyarakat Indonesia kerap sekali untuk menghadiri acara-acara tahunan mereka, ataupun yang dikenal dengan khuruj, ijtima'. Nah, itu berpindah dari satu tempat dengan sistem tashkil ataupun amir ya, ada pemimpin yang ditunjuk untuk bisa mengatur segala keperluan mereka. Nah, ini sebetulnya dari podcast kita dengan tokoh agama Buddha ya Bante Bante siapa tuh Adi Purno ya kalau nggak salah ya. Itu kita juga melihat bagaimana ada kemiripan lah gerakan Buddhisme yang menampilkan kesederhanaan, ketulusan, keikhlasan, kemudian juga semangat berkorban. Itu juga diterapkan oleh Muslim-Muslim yang ada di India dan Pakistan dan Bangladesh dalam satu gerakan disebut dengan Jama' Tabligh tadi. Nah, ini semangat-semangat Islam ini tentu bukan satu-satunya gambaran Islam yang utuh ya, tetapi ini bagian daripada yang dipraktekkan oleh sebagian Muslim kita yang dikenal hidup di Pakistan. Nah, mereka memang memberikan satu corak keberagamaan yang khas ya, yang unik dan memang menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Bahkan mereka itu dikenal sebagai sebuah organisasi yang
tidak meminta bantuan dari manapun saja, tetapi hidup lewat donasi ataupun kegiatan amal-amal usaha dari anggota yang terafiliasi dalam gerakan tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan ataupun menimbulkan kemandirian dan juga disegani oleh siapapun saja, baik itu kalangan pemerintah maupun dunia di luar. Nah, ini tentu kita tidak ingin mencontoh gerakannya, tetapi amal usaha dan independensi seperti ini tentu baik kalau seandainya juga dikembangkan dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di Indonesia, di samping bagaimana juga bisa mengekspor ya keberagamaan ala Indonesia, ala Nusantara untuk bisa diamalkan di orang-orang yang luar. Nah, ini perlu kita tiru teori daripada mereka. Para pemirsa mata hati yang berbahagia, tentu menarik sekali kalau berbicara Ramadan, masyarakat Muslim Pakistan tradisinya luar biasa. Saya sempat shock juga pertama kali diundang oleh kawan yang Pakistan, diundang untuk menghadiri iftar. Iftar itu kan bahasa Arab, artinya buka puasa ketika berbuka. Nah, ketika bahasa iftar itu ternyata mesti ada lanjutannya. Iftar plus dinner. Kalau iftar saja berarti saya hanya diundang untuk berbuka kecil. Jadi saya datang, saya nggak masak, tidak beli apa-apa, saya sudah percaya diri diundang kawan untuk berbuka puasa. Hanya untuk iftar. Ternyata yang disediakan hanya air putih dan kurma. Setelah itu sholat jamaah dan pulang. Saya nunggu kapan dibaginya nih makanan besarnya. Ternyata undangannya tidak salah, hanya mengundang iftar. Tapi pemahaman saya yang masih belum dikondisikan dengan tradisi setempat. Maka saya baru paham, kalau umpama mengundang itu harus lengkap. Iftar plus dinner. Berarti makan kecil plus makan besar. Nah, ini yang saya sempat shock ketika awal berada di Pakistan. Selanjutnya apa ada nih kayak di Indonesia orang membangunkan sahur dengan gendang ataupun tabu-tabuan yang memekakkan telinga, itu hampir ada juga. Bahkan mereka juga karena Pakistan juga masih menjadi bagian daripada budaya dari India ya, suka sekali dengan alat-alat musik tuh, seperti rebana ataupun tabla istilahnya, seruling. Mereka itu berkeliling kampung sebelum sahur, membangunkan masyarakat untuk sahur dengan bunyi-bunyian, puji-pujian, selawat-selawat, diiringi dengan alat musik tadi. Itu persis seperti yang ada di Indonesia. Nah, ternyata telisik punya telisik, ternyata memang ini sudah menjadi tradisi Islam sejak di era Mughal. Nah, kita tahu bahwa Pakistan itu dan India dulunya ya, sempat berdiri sebuah kerajaan Islam yang kita kenal dengan Mughal Empire. Kalau Anda pernah menonton film Jodha Akbar ya, ataupun masjid yang bagus Taj Mahal di India, itu adalah sebuah kuburan daripada istri seorang raja Mughal Empire ya, namanya Mumtaz Mahal. Itu luar biasa. Ternyata dalam masa pemerintahan Islam ketika itu memang sudah diadakan semacam tradisi namanya musaharati, ataupun membangunkan orang yang berpuasa ketika sebelum subuh dengan puji-pujian, salawat diiringi dengan alat-alat musik. Itu sampai sekarang juga ada. Nah, mungkin barangkali di Indonesia juga mengadopsi tradisi tersebut, dan tentu yang kita harapkan bukan gangguan ya. Ada mungkin tradisi membangunkan sejak jam 12. Tentu ini mengganggu, padahal orang kan juga lagi ibadah, mungkin qiyamul lail, ataupun ibu-ibu juga ingin istirahat untuk menyiapkan diri daripada sahur. Justru yang ada malah mengganggu, apalagi dilakukan tidak secara profesional. Nah, ini tentu tradisi baik bulan Ramadan mesti kita tertibkan secara kultur. Nah, ini yang menarik. Kemudian juga yang menarik lagi, di Pakistan itu ada yang namanya makanan-makanan khas ketika berbuka, sama dengan di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat ya, ada jenis mungkin buahan yang khas di Indonesia seperti timun suri kan,
untuk apa namanya, es dan sebagainya, ataupun kolak atau apalah yang kita biasa, makan ketika pembuka puasa. Nah, di Pakistan pun juga demikian, mereka kombinasi tuh antara gorengan dengan buahan, itu mesti. Ketika iftar ataupun buka puasa, takjil istilahnya, selain korma tentu karena Pakistan adalah penghasil buah korma, sehingga wajar kalau dia itu memang membuka puasa dengan korma. Di samping buah-buahan seperti apel, pisang, nah itu yang biasa dikonsumsi oleh mereka. Di samping itu ada pelengkapnya, namanya pakora. Pakora tuh kayak bakwan lah, gorengan dari terigu, ada campuran dari chicken ataupun ayam, atau tumbuh-tumbuhan, ya vegetable isinya, kayak kayak bakwan lah istilahnya, atau bala-bala di kita. Nah itu yang biasa kita, nikmati ketika nuansa Ramadan di Pakistan. Nah kemudian, yang tidak bisa kami lupakan juga tradisi Qiyamul Lail. Ada namanya Sabak Qadar. Sabak Qadar itu artinya bagaimana orang Pakistan berburu malam Lailatul Qadar. Ini luar biasa, ya. Mereka bersama keluarganya siap-siap untuk malam ke-27 biasanya. Nah, itu masyarakat itu biasa menyambut bulan suci Ramadan dengan yang namanya menyiapkan rumah, termasuk rumah ibadah dengan lampu-lampu yang sangat luar biasa gemerlap. Itu dipasang lampu seperti pengantin ataupun lampu-lampu yang pesta itu rumah-rumah yang sifatnya villa ataupun, flat, itu dihiasi dengan lampu-lampu yang luar biasa meriah. Itu tandanya bahwa orang sedang menghadapi bulan puasa. Jadi ketahuan sekali bagaimana mereka begitu antusias untuk menyambut dan juga mengisi bulan Ramadan. Dengan Sabe Qadar, puncak daripada pelaksanaan adalah bagaimana meraih malam ke-27 Lailatul Qadar, biasanya diisi dengan bersama-sama keluarga, qiyamul lail, tahajud, sampai dengan sahur berjamaah. Nah ini yang luar biasa, selalu menjadi kenangan kami dan saya ketika, berada di Pakistan. Para pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, kalau tradisi, apa namanya, keislaman, tentu masyarakat Pakistan, bisa kita sebut sebagai masyarakat yang bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu, eee, mungkin norak kalau kita bilang. Kenapa? Karena biasa sekali menyebut ataupun ketika berkenalan, mereka tidak sungkan menyebut, "Hayu Muslim?" Itu kan pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang sangat jarang kita temukan di Indonesia. Bertanya identitas agama itu kan sesuatu yang mungkin agak tabu ya. Tetapi kalau di Pakistan itu biasa. Kenapa? Ya karena memang mereka itu sangat proud to be Muslim. Kita husnuzon lah. Mereka itu sangat bangga menampakkan identitas kemusliman. Bahkan saya pernah didengar dari salah satu dosen di sana mengatakan begini, eee, "Kita bangga menjadi Muslim dan kita harus bangga pula menampakkan identitas keislaman kita. Meskipun kita belum menjadi muslim yang sempurna, itu lebih baik kita menjadi muslim meskipun belum sempurna." Nah, inilah terbentuk cara pandang seperti ini kalau kami bisa memahami bahwa memang kultur terbentuknya Pakistan, perjuangan untuk bisa mengekspresikan keislaman dalam bentuk, sosial kemasyarakatan dan berpolitik, itu diperjuangkan sedemikian rupa sehingga lahirlah Pakistan yang terbebas dari India, yang konon itu banyak sekali mendapatkan tekanan dari kalangan mayoritas, maaf, umat Hindu ketika itu di India. Sehingga ini menimbulkan semacam emosional yang tinggi, bahkan berlebihan, supaya mereka mengekspresikan keislamannya. Nah ini tentu yang biasa kami hadapi ketika berada di Pakistan. Nah, para pemirsa sekalian yang berbahagia, tentu dalam interaksi dengan Pakistan banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Terutama dalam kasus bagaimana berinteraksi mendialektikakan antara eksperimen pribadi dalam apa namanya sebagai seorang muslim dan bagaimana hubungan mereka dalam bernegara. Nah, karena frame mereka itu susah untuk bisa dipisahkan bahwa inilah sebagai identitas muslim. Sehingga kadang-kadang dalam hubungan dagang saja, itu kadang memang mereka tanda petik suka over bagaimana
dalam upaya menjalin hubungan dengan negara-negara antara Muslim, itu mereka menjadikan alat diplomasi mereka. Umpamanya dengan Indonesia, kita harus bekerja sama secara ekonomi, meningkatkan hubungan perdagangan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Karena Indonesia dan Pakistan sama-sama negara Muslim. Nah, itu sering sekali menjadi alat yang dipromosikan oleh rekan-rekan kita atau bangsa Pakistan kepada kita dan juga kepada dunia. Sehingga memang akhirnya ini seolah-olah menjadi sebuah blok tertentu yang terkesan bahwa bangsa Pakistan itu memang sangat konservatif dan juga cenderung memandang Islam sebagai sebuah satu-satunya alat pemersatu. Nah, ini yang menjadi problematik di kemudian hari, bagaimana ketika tahun 71 kemudian bagian timur daripada Pakistan memisahkan diri yang bernama Bangladesh, yang juga penduduknya ada Muslim. Lalu menimbulkan pertanyaan, apakah benar ini Islam sebagai pemersatu dari politik, padahal berpisahnya Pakistan dari India karena alasan agama, tetapi pada perjalanannya muncul negara baru yang berpisah dari Pakistan, yang juga sama-sama satu agama, tetapi karena ada faktor-faktor ekonomi, faktor politik, dan lain sebagainya yang tidak terakomodir, sehingga memisahkan diri. Nah, ini menjadi pelajaran baik buat kita, tentu bangsa Indonesia, bahwa boleh jadi ataupun kita mungkin meyakini bahwa persoalan memilih jalan untuk berpolitik ataupun bernegara itu adalah berdasarkan sejarah ataupun juga pemahaman kita terhadap realitas masing-masing. Ya, bangsa kita sudah memilih sebagai sebuah negara yang berasaskan Pancasila, Kebinekaan Tunggal Ika. Tentu ini merupakan sebuah kesepakatan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah hal yang memang juga sama-sama dibolehkan dalam ajaran agama kita, dan itu Islamis sepanjang memang itu adalah merupakan konsensus. Sehingga pelajaran dari Pakistan tentunya mempertahankan kesepakatan dan konsensus ini merupakan sebuah jalan yang perlu kita perjuangkan dan perlu kita yakini bahwa ini sesuai juga dengan maqasid syariah yang kita yakini. Tentu masing-masing negara, baik Pakistan dan juga Indonesia, telah menentukan konsensusnya masing-masing. Juga dalam kesehariannya juga kita memiliki berbagai macam tantangan, problematika yang selalu kita ambilkan solusinya secara baik dan damai. Kita tidak sedang membicarakan mana yang lebih baik antara sistem kita yang kita ambil ataupun sistem negara Pakistan yang terbentuk. Tapi paling tidak semuanya memberikan hikmah tersendiri, khususnya bagi kita yang memang hidup di di alam yang tidak lagi menjadi jauh karena menjadi global, menjadi dekat. Tentu proses belajar dan mengajar ini akan terus berlangsung antara Indonesia dengan Pakistan. Para pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, saya ingin juga mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana masyarakat Pakistan memandang Indonesia. Nah, jadi ada satu hal yang sering mereka sampaikan, dan mereka merasa berhutang budi ketika kasus konflik antara India Pakistan kembali muncul di sekitar tahun mungkin 60-an ya. Itu presiden kita, Bung Karno, itu berada di baris Pakistan untuk bisa mengusir upaya India yang mau kembali mengganggu teritorial Pakistan dengan mengirim kapal selam angkatan perang, angkatan lautnya di di perbatasan laut antara India dan Pakistan. Itu mereka sangat mengenang sekali. Bahkan mereka sangat berterima kasih bahwa kepemimpinan kita Indonesia yang baru saja merdeka itu mampu memberikan rasa aman kepada anggotanya, maka Pakistan pun juga termasuk anggota gerakan non-blok dan juga Asia Afrika tentunya yang di Bandung sebagai negara-negara yang bersama dengan Indonesia menjadi negara-negara yang berkembang, yang memiliki ingin berkontribusi kepada dunia melalui jalur-jalur perdamaian. Nah, bantuan Presiden Soekarno dengan militer tersebut ini menampakkan bahwa keaktifan kita dan perlindungan kita terhadap konstitusi yang memang secara jelas menyebutkan bahwa
tidak lagi menginginkan adanya penjajahan, pencaplokan dari manapun dan kepada siapapun. Dan itu konsisten dilakukan. Dan ini tertulis dalam buku-buku sekolah sampai di tingkat SD, SMP, bahkan para orang-orang tua itu sangat mengenang jasa-jasa para founding father kita ketika itu, sehingga sekarang kita memberikan semacam inspirasi kedekatan hubungan bilateral yang sangat luar biasa. Dan ini membanggakan. Akhirnya pun Pakistan memberikan nama bagi Bung Karno itu di jalan-jalan utama mereka. Kayak di Lahore, kemudian kayak di Peshawar, itu nama ada, namanya Soekarno Chowk atau Soekarno Bazar. Ini menampakkan bahwa begitu besar penghargaan bangsa Pakistan kepada bangsa Indonesia. Para pemirsa hadirin dan mata hati TV yang berbahagia, tentu di akhir pertemuan kita perlu juga memberikan semacam highlight apa sih yang perlu kita ambil pengalaman dari Pakistan. Dan kira-kira apa yang juga bisa kita perkuat dalam interaksi kita dengan bangsa Pakistan. Yang pertama, bahwa hubungan baik ini harus terus kita bina. Generasi muda harus paham sejarah. Kita memiliki sejarah baik, kebaikan para pendahulu kita telah memberikan sejarah yang begitu indah sampai saat ini dan permanen. Pertanyaannya sangat mendasar. Lalu apa yang kita berikan untuk bisa mengisi persahabatan yang luar biasa hingga bertahan sampai sekarang? Kalau Bung Karno sudah demikian rupa menaruhkan bibit-bibit persahabatan sehingga bisa kuat sampai sekarang, lalu apa yang ingin kita berikan kepada kedekatan hubungan ini? Tentu ini juga menjadi tanggung jawab kita semuanya. Nah, maka dari itu penting juga bagi kita untuk bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang ada. Contohnya, Pakistan masih menghadapi problematika terhadap fundamentalisme, ya kan? Nah, Indonesia juga memiliki masalah tersebut. Tentu ini menjadi baik kalau permasalahan internal umat Islam ini juga kita bisa sampaikan secara diskusi tertutup kepada mereka, sharing untuk bisa bagaimana to combat ataupun menyelesaikan masalah-masalah fundamentalisme yang tentu sangat merugikan masa depan dan nama baik Islam. Pakistan sebagai negara terbesar Muslim pertama, dan saat ini Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim nomor kedua. Tentu kalau dua negara ini bersatu ataupun memberikan warna yang baik terhadap citra Islam, tentu akan memberikan dampak positif kepada dunia. Kemudian, apa kelebihan Pakistan dan apa yang menjadi kelebihan Indonesia, kita bisa sharing. Pakistan dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya, dia adalah negara yang memiliki kekuatan nuklir. Satu-satunya negara Muslim di dunia ini yang memiliki kekuatan nuklir untuk damai. Karena dia memiliki ancaman yang luar biasa dari situasi geopolitik yang di sampingnya. Tentu Indonesia juga bisa memiliki sebuah perhatian khusus terhadap posisi Pakistan tersebut yang memang kita butuhkan sebagai penjaga perdamaian di kawasan. Kemudian hal-hal lain juga, masalah ekonomi, masalah pendidikan, banyak juga tentunya masyarakat kita yang menjadi mahasiswa di sana. Mahasiswa Pakistan juga kabarnya banyak yang sudah menerima beasiswa dari Indonesia, antara lain mereka kuliah di Pajajaran, di Bandung, kemudian di Jakarta, bahkan di Depok pun UI 3 ada mahasiswa-mahasiswa Pakistan yang dibayari oleh pemerintah kita untuk mengambil beasiswa pendidikan di Indonesia. Nah, ini pondasi-pondasi hubungan seperti ini harus terus kita bina. Harus kita perkuat untuk mengisi hubungan kedekatan antara dua negara. Nah, tentu momen Ramadan ini menjadi penting untuk refleksi kita bahwa apa-apa yang baik dari dua negara itu kita kembangkan, dan apa yang kurang dari kita bisa kita ambil dan juga mereka dapat mengambil daripada kita. Pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, tentu tidak lengkap kalau seandainya kita ingin berikan semacam highlight ya, ataupun sebagai penutup daripada puasa Ramadan kali ini, bahwa ada banyak budaya
yang bisa kita terapkan ataupun bisa kita tiru dari keberagamaan di Pakistan. Antara lain adalah bagaimana budaya kesederhanaan, keikhlasan, budaya berbagi, budaya untuk selalu peduli dengan sama, dan juga khidmat yang dipraktekkan dalam kultur masyarakat Pakistan. Dalam tanda petik bagi mereka yang terafiliasi dalam gerakan-gerakan murni yang diciptakan dari gerakan mereka itu, Jamaah Tabligh katakan. Ya, saya tidak mendorong Anda untuk mengikuti, tapi minimal nilai-nilai yang diajarkan yang tadi saya sebutkan itu patut kita berikan. Kemandirian dalam ekonomi, kemandirian dalam organisasi, tidak menjadi bagian daripada pihak lain untuk sekedar melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini hal-hal yang positif yang bisa kita katakan bukan adopsi, bisa kita kembangkan di negara kita. Selain juga bagaimana cara mereka mempromosikan Islam ala mereka ke dunia internasional, sehingga banyak orang yang convert into Islam karena melihat bagaimana Islam dipraktekkan oleh mereka melalui kesederhanaan, melalui khidmat, melalui pengorbanan, dan lain sebagainya. Terakhir, di Pakistan kita kenal bahwa Muslim Ramadan adalah Muslim waktunya bagi keluarga, family time. Nah, ini bisa diartikan kalau kerja itu dikurangi jam kerjanya. Sekolah pun juga dikurangi oleh pemerintah. Kenapa? Supaya ada kesempatan bagi mereka untuk berkumpul sekedar untuk berbuka puasa dan juga sahur dengan keluarga. Nah, ini yang mungkin bagaimana sistem family di Pakistan memang sangat kental, bahkan dikenal dengan yang disebut dengan common family, di mana adik, kakak dengan keluarga besar itu berkumpul dalam satu tempat, di komplek istilahnya, dalam satu compound, itu jadi situ ada neneknya, ada kakeknya, dibentuk seperti kamar-kamar, tapi dalam satu lahan yang luas, supaya nanti ada sistem saling cover, yang lemah bisa meminta bantuan kepada yang lebih baik ekonominya, itu memang begitu merata tadi sih seperti itu. Berbeda mungkin di Indonesia ya, begitu sudah menikah sudah pisah. Tapi di Pakistan ada sistem yang disebut dengan common family. Dan bulan Ramadan ini mereka kenal sebagai family time khusus supaya mereka bisa lebih dekat dengan keluarga, sehingga apapun saja bisa dikurangi hanya untuk bisa sekedar meningkatkan hubungan kehangatan dengan keluarga. Barangkali para pemirsa sekalian, kita cukupkan sampai di sini bagaimana kita bisa mengambil pengalaman eksperimen daripada berpuasa di Pakistan. Apa yang baik tentu bisa kita praktekkan, dan apa yang menjadi kelebihan kita pun juga selalu percaya diri bahwa semua bisa kita cross culture-kan, saling tukar menukar kebudayaan, dan juga bisa kita sharing kepada siapapun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.